Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 6, berjumpa lagi di tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Masih bersama Kak Sasa di sini di channel kesayangan kita semua, Kukar Cerdas. Materi pembelajaran kita diambil dari buku tema 2 kelas 6 dan buku penilaian Bu Pena. Subtema kita adalah Bersatu Kita Teguh. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Memahami upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. 2. Mempraktikkan gerak dan pola lantai tari merak. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Adik-adik sahabat cerdas, tahukah kalian apa saja upaya pemerintah atau bangsa kita untuk meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan? Pertama, adanya kebijakan uang Republik Indonesia. Pada tahun 1946, tepatnya 1 Oktober, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan ori sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Lalu pada kegiatan konferensi ekonomi pada tahun 1946, Darmawan Mangkukusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, dengan mengadakan pinjaman nasional, pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran Akagani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Dan rencana Kasimo, Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Wah, banyak sekali ya hal-hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan, dan kemudian menjadi sebuah gebrakan bagi bangsa kita untuk menjadi bangsa yang maju. Nah, baiklah adik-adik, semaju apapun bangsa kita harus mencintai kesenian tradisional bangsa Indonesia. Baiklah adik-adik, marilah kita mempraktikkan gerak dan pola lantai tari merak. Di pembelajaran yang lalu, Kak Sasa sudah memberikan bagaimana pola lantai tari merak. Nah, kali ini Kak Sasa akan memberikan sebuah rangkuman gerakan dari pembelajaran yang lalu. Gerakan pertama, 1. Mengangkat kedua tangan adik-adik. Kemudian menurunkan kedua tangan. Yang kedua. Yang ketiga, mengatupkan tangan dan kaki. Yang keempat, menggerakkan tangan ke kanan. Tangan kanan ke atas ke bawah. Dan dilanjutkan yang kelima, menggerakkan tangan kiri ke atas ke bawah. Nah, silahkan dipraktikkan di rumah dengan bantuan ayah dan bunda ya. Semangat! Adik-adik sahabat cerdas, kita lanjutkan ke rasio perbandingan. Nah, apakah rasio perbandingan itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan 2 nilai, namun membandingkan 3 nilai atau lebih juga mungkin dilakukan. Jadi bukan hanya 2 nilai ya adik-adik, bisa 3, 4, 5, bahkan lebih dari itu. Bagaimana langkah-langkah dalam menentukan rasio? Nah, langkah pertama, rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari 2 benda atau lebih berkaitan satu sama lain. Misalnya jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3 berbanding 1. Nah, bisa kalian lihat ya pada gambar 3 gelas tepung ditambah 1 gelas gula menghasilkan kue. Lalu
Rasio dapat dituliskan dengan kata-kata atau dengan simbol. Misalnya, jika terdapat 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari, maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4:8 atau 1:2. Ditulis dengan menggunakan simbol berikut: 4:8, 1:2. Nah, 1:2 adalah bentuk sederhana dari 4:8. Bagaimana cara mendapatkannya? 4 dibagi 4, 8 dibagi 4, menghasilkan 1:2. Nah, rasio biasanya dituliskan dalam bentuk titik 2 adik-adik. Gunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya 4:8 tadi. Masing-masing angka dibagi dengan 4, maka hasilnya 1:2. Sekarang Kak Sasa punya sebuah soal untuk kalian dan kita kerjakan bersama-sama ya. Membandingkan lebih dari 2 benda, misalnya perbandingan umur ayah, Edo, dan ibu. Berapakah jumlah umur ketiganya adik-adik? Nah, umur ayah, ibu, dan Edo perbandingannya adalah 8:7:3. Jika umur Edo 11 tahun, berapa umur ketiganya? Jumlah umur adalah 8 ditambah 7 ditambah 3. Perbandingan jumlah umur 8 tambah 7 tambah 3. Sedangkan umur Edo 3. Nah, karena kita ingin membandingkan dengan umur Edo tadi ya adik-adik. Jadi, berapa jumlahnya? 18:3. Nah, sekarang kita akan hitung. Maka berapa jumlah umurnya? 11 umur Edo dikali 18 jumlah perbandingan semua umur ayah, ibu, dan Edo. Kemudian dibanding atau berbagi 3, dibagi 3. 3 adalah perbandingan umur Edo. 11 kali 18 dibagi 3 sama dengan 66 tahun. Nah, coba kalian mengerjakan soal berikut. Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 2:3. Jika murid laki-laki adalah 12, berapa jumlah murid perempuan? Silahkan dikerjakan ya adik-adik dan tulis jawabannya pada kolom komentar. Nah, adik-adik, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa sudah kamu pahami dengan baik? Apakah ada yang belum kalian pahami adik-adik? Dan apakah ada yang ingin kamu pahami lebih dalam? Serta sikap apa yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pembelajaran kali ini sangat menantang ya adik-adik dan tetap rajin belajar walaupun dari rumah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini adik-adik. Terima kasih untuk perhatian, semangat, dan kolaborasinya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bunyikan tanda lonceng. Kak Sasa mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.